sekarang ini gerakan pramuka kayaknya di gugus depan lebih menekankan tekpram terus tekpram gitu. Sementara sejarah dan jati diri pramukanya pelan-pelan agak menjauh gitu. Maka melalui ya itu dia. Otaknya hanya piala aja. Piala gitu prestasi tuh ya. Prestasi terus gitu tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel MTS Negeri 1 Serang, Gerakan Pramuka MTS 1 Serang dalam program Ngariung Podcast. Malam hari ini alhamdulillah kita bisa berkumpul di suasana camping. Ngobrolnya beda nih kalau nih. Biasanya kita ngobrolnya di ruangan, podcastnya ini luar biasa. Podcastnya di alam terbuka. Ada teman-teman dari adik-adik pangkalan MTS Serang ini. Dewan Panggalang ya kan? Iya. Yang samping saya sana. Iya. Yang ganteng, Kaminan. Tentunya yang sangat luar biasa malam hari ini kita bisa hadir berkumpul bersama dengan Kak Ulum dari Kuaran Ciruas yang insya Allah nanti akan memberikan pencerahan terhadap kita. Ngobrol bareng ya, ngobrol santai aja. Jadi malam hari ini akan ditemani dengan Kak Ulum. Kita ngobrol bareng karena ini masih di bulan Maret, temanya tema pramuka. Masih hangat-hangatnya. Hari Tunas. Hari Tunas. Setelah Februari kemarin kita sibuk dengan Badan Powell Day, hari ini Tunas. Iya. Yang justru banyak yang tidak tahu dan tidak diperingati. Iya. Gitu ya. Memang jarang kita gaungkan. Malam hari ini untuk teman-teman anggota pramuka khususnya di Madrasah Kabupaten Serang kayaknya. Iya. Kayaknya yang aktif kita doang. Agar tahu juga nih kalau pramuka MTS Ciruas yang sekarang MTS Serang punya banyak program. Ada channel YouTube dan ada podcast namanya Ngariung kayak begini Ngariung. Jadi malam hari ini kita ngobrol saja bareng dengan Kak Ulum tentang pemahaman apa sih Hari Tunas itu gitu. Ya nanti adik-adik juga Kaminan bisa ngobrol dengan Kak Ulum. Oke, untuk mengawali ini mungkin statement lah Kak Ulum. Baik memberikan pencerahan apa sih Hari Tunas itu? Kenapa sih ada Hari Tunas gitu ya? Iya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, tetap semangat dan salam pramuka. Salam. Kak Armin, Kak Minan dan adik-adik sekalian, anggota Gerakan Pramuka Gugus Depan MTS Negeri 1 Serang yang alhamdulillah sampai saat ini masih terus berkarya di tengah keterbatasan pandemik sekarang ini. Mudah-mudahan selalu tidak jadi halangan, nggak ada masalah, pandemik biar pandemik, kita mah pramuka jalan terus gitu tuh. Mudah-mudahan selalu disehatkan Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah bagi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua selaku pengikutnya mendapatkan syafaat di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Kak Armin, Kak Minan dan adik-adik sekalian anggota pramuka bahkan sekuaran Ciruas, mungkin siapapun anggota pramuka yang menyaksikan channel ini, tentunya malam ini kita lagi ngobrol bareng aja, ngobrol santai terkait Hari Tunas gitu tuh. Hari Tunas ini tentunya jadi hal yang tidak umum sebetulnya bagi sebagian anggota pramuka, karena yang mereka peringati itu hanya Hari Pramuka. Ya, bahkan disebutnya Hari Jadi Pramuka. Ya. Padahal Hari Pramuka namanya gitu tuh, bukan hari ulang tahun pramuka, bukan gitu tuh. Ada juga paling Badan Powell Day gitu tuh diperingati. Sementara Hari Tunas ini jarang
jarang yang mengambil tema ini memperingati sebagai sebuah tema yang harus dibahas gitu, harus dipublikasikan, harus disegarkan kembali ingatannya terkait Hari Pramuka. Kalaupun boleh dicoba juga sama adik-adik ini, Hari Pramuka itu hari tanggal berapa? Tuh banyak yang tidak tahu. Ini bukti bahwa sekarang ini gerakan pramuka kayaknya di gugus depan lebih menekankan tekpram, terus tekpram gitu. Sementara sejarah dan jati diri pramukanya pelan-pelan agak menjauh gitu. Maka melalui ya itu dia, otaknya hanya piala aja. piala gitu prestasi tuh ya, prestasi terus gitu tuh. Tapi mudah-mudahan melalui kegiatan Ngariung Podcast ini kita dapat sedikit pencerahan, minimalnya mengulas kembali apa sih itu Hari Tunas. Hari Tunas itu sebetulnya adalah hari di mana dikumpulkannya para ketua kepanduan yang seperti kita ketahui scout masuk ke Indonesia ini tentunya adalah melalui salah satu bangsa penjajah kita, yaitu Belanda, membawa Pathfinder namanya, Pathfinder, kemudian diadopsi oleh para tokoh-tokoh perjuangan dan pendidikan kita. Pathfinder itu dirubah menjadi pandu gitu tuh. Nah, seketika itu para pemuda, para pejuang itu menganggap ini adalah sebuah momentum. Menganggap ini sebuah momentum supaya para pemuda bisa bersatu, bergerak, dibekali oleh keterampilan semi militer gitu tuh. Karena di Scott itu kan panduannya Scouting for Boy, kemudian The Jungle dan sebagainya, buku-buku yang dikarang oleh Baden-Powell yang di situ adalah kemampuan-kemampuan dasar bertahan hidup di alam, kemampuan untuk menyusun strategi dan sebagainya. Nah, maka dari itu muncullah para organisasi kepanduan di Indonesia, Kak. Ada organisasi kepanduan Hizbul Waton misalnya, ada kepanduan Nahdlatul Ulama, ada Pandu Putra Putri dan sebagainya. Banyak sekali kepanduan yang ketika itu masih mengadopsi nuansa Baden-Powell-nya masih kental. Kemudian masih bersifat tidak menyatu, masih masing-masing. Jadi pandu ini seperti ini, pandu ini seperti ini dan sebagainya. Sementara GBHN Indonesia itu sudah menyatakan bahwa seluruh nuansa keorganisasian di Indonesia ini harus berdasarkan Pancasila. Makanya ketika tanggal 9 Maret dipanggillah seluruh petinggi, seluruh ketua kepanduan di Indonesia untuk berkumpul di Jakarta. Waktu itu berkumpul di sebuah tempat oleh Insinyur Soekarno yang waktu itu adalah Presiden pertama Republik Indonesia, menyatakan bahwa seluruh kepanduan ini dileburkan. Bukan dihilangkan, tapi dilebur. Dilebur yang dimaksud adalah disatukan. Digabung kepanduan-kepanduan ini, para organisasi kepanduan yang ada di Indonesia semuanya dilebur menjadi satu dengan nama Pramuka. Dan di saat itulah Indonesia dan Presiden waktu itu menyatakan sayalah Pramuka tertinggi. Soekarno itu langsung memberikan sambutan yang ringan, tapi ini sekaligus sebagai wahana sosialisasi bahwa sekarang nggak ada lagi pandu, tapi adanya Pramuka. Sayalah Pramuka tertinggi di Indonesia. Itu Insinyur Soekarno mengatakan seperti itu, dan waktu itu seluruh kepanduan di Indonesia sudah dileburkan dan tidak ada lagi kepanduan, karena yang boleh menyelenggarakan pendidikan kepramukaan sejak tanggal itu hanya satu, yaitu Gerakan Pramuka. Dan dari peristiwa itulah setiap tanggal 9 Maret kita peringati sebagai Hari Tunas. Kenapa sih diperingati sebagai Hari Tunas? Karena memang setelah peringatan itu, Kak Armin, itu ada instruksi untuk sambil penanaman pohon sebagai penghijauan,
di seluruh tempat, tentunya terutama di kepanduan-kepanduan tersebut. Dan waktu itu dihadiri oleh beberapa menteri. Ada dari Menteri Pendidikan, ada dari Menteri Koperasi, ada 4 menteri kalau tidak salah waktu itu Kak Armin itu merancang ADART. Jadi Jadi belum pengukuhan 14 itu belum ya? Belum. Jadi ketika 14 Agustus itu adalah proses yang kesekian gitu tuh. Jadi hari tunas dulu, kemudian ADART-nya dirumuskan, pada beberapa hari setelah itu ditambah 1 menteri, kalau nggak salah Menteri Sosial waktu itu, ditambah 1 menteri. 5 orang inilah yang ditugaskan oleh pramuka tertinggi di Indonesia, oleh Insinyur Soekarno, untuk merancang ADART-nya Gerakan Pramuka. Gitu. Sebelum disahkan itu ya? Sebelum disahkan. Jadi hari tunas, kemudian hari tunas ini sudah selesai, rangkaian hari tunas 1 hari setelah itu 4 menteri kumpul, diberikan tugas untuk membuat rancangan ADART, ditambah 1 orang lagi dari Menteri Sosial, akhirnya jadilah ADART. Itu. Jadi itu sebetulnya hari tunas yang sampai saat ini masih mungkin peserta didik kita masih belum familiar. Yang mereka pahami hanya 14 Agustus, jadi 20 Februari. Hari tunas itu bukan kaitannya lahirnya pembuatan logo atau lambang pramuka. Oh bukan. Ya? Hari tunas itu justru sebetulnya hari di mana dikukuhkannya sebuah organisasi dengan nama Gerakan Pramuka. Ada kaitan juga dengan lambang barangkali itu. Oh tentu, akhirnya, ya? Karena lambang itu adanya di ADART. Di ADART itu kan dijelaskan tentang lambang Gerakan Pramuka yang berupa siluet tunas kelapa gitu tuh. Mereka memang ada gerakan untuk melakukan penghijauan, menanam gitu tuh di sana. Kenapa diambil tunas gitu? Salah satunya adalah itu, karena ketika melakukan penghijauan dianggapnya tunas adalah sebuah harapan yang luar biasa, karena tunas adalah sebuah benda yang diharapkan menjadi besar, tumbuh gitu. Kalau pencetus lambang Gerakan Pramuka kan siapa? Sunaryo Atmodipuro. Dia kan seorang menteri pertanian ya? Betul, dan itu salah satu perwakilan itu ya. Ada Menteri Pertanian itu dalam tim 5 ini ada Menteri Pendidikan, Menteri Pertanian, Menteri Sosial, Menteri Ekonomi, Koperasi, kalau tidak salah, ditambah 1 orang lagi. Sunaryo Atmodipuro inilah yang mengusulkan, mencetuskan bahwa untuk Gerakan Pramuka ini adalah dengan lambang, tapi bukan tunas kelapanya Karmen, tapi siluet yang disepakati dan diatur dalam ADART-nya adalah siluetnya, walaupun memang itu adalah tunas kelapa gitu tuh. Sejak itu semua anggota pandu tuh nanam tunas kelapa semua gitu, penghijauan gitu di sana. Kalau lihat lambang kepanduan ya di dunia ini rata-rata mengacunya di Badan POL ya, dengan betul. jari ya. 3 jari. Nah gini ya, gimana? Oh gitu. Oh gini. Bukan ya? 3 jari. Rata-rata semuanya 3 tombak ujungnya. Hanya Indonesia doang yang beda sendiri ya. Tunas kelapa. Iya, tunas kelapa. Kalau lambang tunas kelapa gimana kita? Gimana kalau kita? Kalau kita tunas kelapa gimana? Oh gini. Orang-orang kan begini ya ini. Beda Salam tunas. Iya, bisa. Itu pawang hujan yang ada di. Kok kita jadi bahas pawang hujan ya? Itu ya. Memang unik Kak Armin. Gerakan Pramuka ini sangat unik. Dilihat dari logonya, dilihat dari penamaannya gitu tuh, dibandingkan dengan organisasi kepanduan di lain negara gitu tuh. Iya. Ada Scott of Anus. Kita Gerakan Pramuka. Beda. Artinya bukan hanya pramuka gitu, tapi Gerakan Pramuka gitu tuh. Karena memang berawal dari kita semuanya supaya semuanya bergerak, makanya logonya juga tunas gitu tuh, supaya dengan harapan bisa tumbuh gitu tuh. Kan sementara ini sosialisasinya kurang ya. Betul. Pembina juga paling menyampaikan tentang tunas kelapa katanya. Pengertian tunas kelapa itu apa? Kalau kamu coba
pengertian logo tunas kelapa? Apa yang biasanya? Apa sih filosofinya disampaikan? gitu tuh ya? Kenapa harus tunas kelapa gitu? yang Nggak disampaikan toge gitu kan? Ya bisa aja kan? Bisa aja tunas Karena apa kan gitu. banyak tuh pengertian, kalau di sini pengertiannya begini, ini pengertian begitu. Kalau Kaminan biasanya ke Menyampaikan ke adik-adiknya seperti apa Kaminan? Kalau Kaminan sih menyertakan tuh kalau tunas kelapa itu adalah lambang gerakan pramuka. Kenapa gerakan pramuka itu lambang tunas kelapa? Karena menurut kita tuh tunas kelapa itu kan kelapa itu banyak manfaatnya. Jadi pramuka itu harus seperti tunas kelapa yang banyak bermanfaat buat orang lain. Dimanapun anggota pramuka berada, anggota pramuka itu bisa hidup dengan bisa menyesuaikan diri gitu, Kak. Tuh. Iya. Apa? Mm-mm. Nah sekarang tunasnya gitu Tunasnya. ya, yang tunas kelapa bukan kelapanya gitu kan ya. Jangan hanya nerang gitu doang kan dia, bisa tumbuh di mana-mana. Tapi yang disebut di lambang itu kan tunasnya gitu, bukan kelapanya. Bukan pohon kelapa. Bukan pohon kelapa. gitu. Bukan pohon kurma seperti lambang yang sebelah sana gitu. Iya. Ini tunas kelapa. Makanya si 4 orang yang penyisir itu kan dia pramuka tuh sebuah generasi gitu ya, sebuah generasi gitu. Nah, sedang kita generasi bukan sebetulnya. Kita generasi. Oh, generasi. Generasi tua. Generasi yang tidak pernah tua Kak sebetulnya. Oh, gitu, iya. Karena sampai ajal menjemput senior kita Kak Priyatna masih dipanggil kakak bukan kakek. Iya. Jadi itulah yang bikin kita muda Kak sebetulnya. Ya itulah kenapa tunas yang diambil bukan pohon kelapanya secara utuh, karena ini menggambarkan adalah sebuah pendidikan untuk kaum muda, sebuah harapan sebuah organisasi bahwa untuk menciptakan sebuah generasi, karena ini adalah gerakan ini. Jadi kalau gerakan itu memang harus berawal dari tunas, harus berawal dari pondasi dari awal supaya lebih menjulang tinggi, yang akhirnya ketika jadi pohon kelapa. Tunas ini memang kalau kita tanam tunas kelapa ini bisa hidup di mana saja. Pohon kelapanya baru tuh tumbuh lurus ke atas, tidak jarang yang bercabang Kak. Ketika pun bercabang mungkin dia lupa mencatat waktu lahirnya gitu. Ya, garis hidupnya dia harusnya lurus kelapa gitu. Artinya seorang pramuka diupayakan filosofinya harus hidup jujur, punya cita-cita yang tinggi, nggak usah belok-belok. Giliran latihan pramuka, urusan cewek nanti aja gitu. Iya gitu. Kemudian dari akar, batangnya, kulitnya, daunnya, daun muda, daun tuanya, bakal daunnya, bakal buahnya, buah yang setengah matang, yang dugan, kelapa muda. Kita manggilnya dugan ya. Dugan. Yang kelapa tua, semuanya bermanfaat. Bahkan kalau nggak jadi namanya. beluluk, beluluk itu kalau jatuh ke tanah, itu udah jadi bahan pokok untuk mainan anak-anak. Iya. Gitu. Jadi semuanya bermanfaat gitu tuh. Kalau pusing-pusing itu batang daunnya, minat nakal bisa dipukul pakai itu. Jadi bermanfaat semuanya gitu. Iya, intinya itu Pak ya. Iya. Nah, bicara masalah tunas atau generasi muda atau generasi penerus. Pramuka dulu sama yang sekarang beda nih. Oh iya. Iya. Kalau zaman kita dulu waktu kita masih jadi penggalang mungkin kerasa ya. Kerasa. Momentum pramuka tuh kerasa gitu, berbeda dengan yang sekarang ya. Nah, kira-kira menurut pandangan dari Kaulo sendiri, mestinya gimana sih tunas-tunas yang sekarang ini? Ya, dengan sebetulnya gaung apa ada ini nih? Iya, ada gadget ya. Sebetulnya Nah, ini jadi tunas kelapa jadi. bagaimana kita bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya sebetulnya Karmin, karena memang saya ketika di Penggalang dengan Karmin ketika di Penegak mungkin pola pembinaannya waktu itu sangat luar biasa. Diibaratkan semi militer. Bahkan kita ibaratnya hampir siswa yang dipaksa jadi militer gitu ya. Padahal bukan itu sesungguhnya yang terjadi, karena memang ternyata menerapkan kedisiplinan itu memang harus dengan cara yang tegas gitu. Tegas sebetulnya, bukan keras gitu tuh. Karena kalau sudah keras itu memang sudah keluar dari jalurnya. Setegas-tegasnya para senior kita itu nggak pernah main fisik,
gitu tuh. Kemudian verbal aja itu paling ya. verbal aja gitu, kemudian menggunakan kata-kata yang tidak lazim, tidak sopan, kata-kata yang kotor itu alhamdulillah tidak pernah. Walaupun memang ada oknum para pembina, para pembantu pembina yang menjadikan ini salah kaprah gitu. Ada yang sampai direndam lah di lumpur dan sebagainya itu masa kelamnya Gerakan Pramuka. Tapi ternyata terbukti Kak Armin, kita dididik dengan cara yang luar biasa disiplin, tercipta generasi-generasi yang sangat Ya luar contohnya biasa. kaulum gitu. Contohnya tenda gitu luar biasa. Dulu kami kan kita jalan kaki dari Serang ke Anyer, ya. Dari Cikulur ke Pasauran. Ke Pasauran. Iya. Itu 2 hari ya. 4 hari kan. 4 hari. Kita nginep di jalan. Iya, safari camp. Safari camp. Betul-betul safari Betul. camp. Kita nginep kalau nggak salah di rumah penduduk ya di awal itu. Kita pagi berangkat lagi nyusurin hutan gunung ya. Minum air kelapa gitu. Seadanya lah. Seadanya. Dan apa namanya air yang dari kali itu kita minum. Gitu. Ternyata itu membentuk jiwa-jiwa. Termasuk melatih sosped kita dengan masyarakat. Iya. Beda yang sekarang nih. Enggak, walaupun sebetulnya setelah itu saya ketika saya jadi pembina, akhirnya saya paham. Karena di tengah perjalanan itu sebetulnya ada clue-clue yang saya temukan gitu. Dan saya yakin pembina saya nggak akan sekeras itu, setega itu. Kita berangkat, 4 hari berangkat itu tidak boleh bawa uang jajan. Tidak boleh bawa bekal. Boleh itu bawa garam, bawa korek, jarum, silet, kail. Ya seperti alat-alat survive lah yang memang diharuskan untuk penegak waktu itu. Karena kita sekaligus untuk kelaksana ya Kak Armin, untuk pengembaraan kalau tidak salah waktu itu yang digagas oleh DKR Ciruas waktu itu. Nah, setiap menjelang malam itu titik yang akan dituju itu sebetulnya sudah ada. Titik yang akan dituju itu. Yang paling ngeh saya di pos terakhir Kak Armin, waktu 1 hari menjelang menuju ke Pasauran, itu ternyata rumah itu adalah rumah kepala desa. Ya. Kita datang itu teh hangat sudah disiapkan. Sebetulnya loh makan ini segala macam rebusan udah ada. Kayaknya nggak mungkin dia tiba. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Silakan minum rebusannya udah kan nggak mungkin. Berarti pembina kita sebetulnya sudah menyiapkan. Tinggal bagaimana cara kita mencapai targetnya. Tercapai nggak targetnya? Digigit anjing dan sebagainya. Wah, pengalaman yang sangat luar biasa. Kuku, jempol pada copot sampai ada satu peserta putri yang ibaratnya jadi Jenderal Sudirman. Kan gara-gara saya itu. Makanya kalau pakai PDL yang bener. Iya. Ini cerita. Karena saking capeknya disitulah muncul yang namanya emosi atau watak pribadi itu muncul ketika capek. Kalau waktu itu kan karena kebetulan saya ketua panitianya, maka saya yang bertanggung jawab depan. Saya mau nggak mau harus siap tampil. Jadi ketika duduk bareng bersama-sama ngobrol kayak gini, komando kan saya, ayo siap-siap bangun. Ketika bangun, kebetulan di depan saya itu adalah anggota putri yang nggak pakai sendal, saya pakai pedal panjang. Jadi keinjak, itu si kuku ngelupas itu, ngejeritnya minta ampun. Jangankan anak kecil, orang gede aja pasti ngejerit. Dan itu saya yang salah karena emang posisi lagi capek, bangun asal aja gitu. Dan konsekuensi saya salah. Saya manggul atau mandu dari puncak atas itu sampai bawah gunung. Kalau tandu itu kan bikinnya dari tali ya. Waktu itu kita pakai jaket, pakai sarung, pakai seadanya aja. Yang di depan gitu tuh. Yang manggul gitu. Ya itu kan ternyata memang sebuah cerita yang nggak bisa dilupakan. Dan betul. Itu adalah pembinaan yang sebetulnya. Ya. Nah, saat ini bagaimana caranya menerapkan ke zaman yang sekarang. Sebetulnya sama halnya Kak Armin, sebetulnya ketika kita di zaman kita penggalang, penegak di eranya itu harus bisa bersikap cepat, tegas, sigap menyikapi sebuah keadaan. Pun sebetulnya anak-anak sekarang, kalau mereka ini tidak dibekali dengan pola pemikiran yang bagus, gadget ini adalah bisa jadi sumber ilmu. Bisa jadi juga sumber penyakit. Bisa menjadikan akhlaknya lebih baik, bisa juga merusak akhlaknya. Bisa membantu dia belajar, bisa bahkan sebagai pengganggu belajar. Jadi bagaimana caranya? Maka seorang pramuka diharapkan bisa mengambil sikap seperti itu, harus bijak menyikapi, bijak memanfaatkan gadget ini.
Jajet ini sumber ilmu sebetulnya. Guru nggak tahu, Mbak Google tahu mungkin. Iya. Kalau dulu waktu kita masih ngeker gitu, sekarang mah tinggal GPS urusannya selesai sekarang. Justru dimanjakan seperti itu sebetulnya, tinggal bagaimana caranya peserta didik kita memanfaatkan media yang ada untuk mempertajam, mempertajam keterampilan. Jadi momentum Hari Tunas ini kita coba membuka wawasan baru ya. Barangkali tunas saat ini berbeda dengan tunas saat yang dulu. Ya gitu. Makanya salah satu program yang kita miliki di Gugus Depan ini salah satunya adalah pemanfaatan IT. Betul. Podcast. Nah, yang dilaksanakan oleh Gugus Depan yang berpangkalan di MTS Negeri 1 Serang sudah sangat luar biasa. Karena kami dari pengurus Kuaran sudah lihat channel YouTube-nya, makanya subscribe. Itu jangan lupa itu yang paling pokok loh. Ya memang sangat luar biasa. Ini jadi referensi tentunya terutama bagi Kuaran Cirwas, karena MTS Negeri 1 Serang ini di masa pandemi tidak jadi halangan gitu. Penyampaian materi secara online, kemudian melalui video, melalui Google Meet, melalui segala macam. Pokoknya Pramuka jangan terhenti gitu. Dan saya luar biasa apresiasi dengan gagasan-gagasan yang dicetus oleh para penggiat, khususnya para pembina dan para pembantu pembinanya. Sampai malam ini pun podcast ini sangat luar biasa gitu tuh. Ini adalah sebuah hal yang bisa dikatakan menjawab sebuah tantangan. Ini bukti bahwa Pramuka bisa memanfaatkan gadget, bisa memanfaatkan teknologi sebagai sarana untuk pembinaan peserta didik gitu tuh. Hanya Karmin, menurut saya tunasnya di masa kita dengan tunasnya di masa sekarang sebetulnya sama. Karena waktu di zaman kita masih siluet, sekarang pun masih siluet. Jangan juga berharap jadi hologram gitu maksudnya. masih dengan semangat yang sama, tentunya dengan nuansa yang berbeda gitu. Karena perkembangan zaman seperti itu ya, kita yang mengelola bijak lah. Harus bijak. Adik-adik juga yang hadir di sini sebagai ini anggota Pramuka MTS Negeri 1 harus bangga dengan apa yang dilakukan oleh para pembina, para pembantu pembina, anggota Pramuka di Kuaran Cirwas khususnya di Gugus Depan yang lain belum tentu ada momen-momen seperti ini yang bisa mengkonsep sebuah kegiatan supaya pembinaan masih tetap berjalan. Mudah-mudahan titipnya nih Kak Armin, kalau saya lihat kan kelas 3-nya itu sudah ada yang kelas 3. Maaf, saya masih tunas yang lama sekarang. Di tunas yang lama kelas 3. 3 SMP. Tunas sekarang kelasnya 9. Kelas 9 saya sudah lihat sudah ada yang terap. Sudah TKK-nya sudah saya incer-incer, sudah cukup lah. Mudah-mudahan tahun ini MTS Negeri 1 Serang, ayo Garuda gitu tuh. Karena sebuah kebanggaan bagi seorang peserta didik, anggota Pramuka di golongan penggalang adalah ketika mereka menempuh sebuah tingkatan paling ujung, yaitu gerakan yaitu Garuda Penggalang. Jadi mudah-mudahan melalui podcast ini adik-adik yang nonton, yang kelas 9, yang kelas 9, ayo siapkan mental, siapkan bukti fisik ya Karmen, terutama ya bukti fisik, karena memang yang saya lihat, saya pantau secara yang melekat pada bajunya, TKU dan TKK-nya itu sudah cukup. Tinggal secara administrasi nanti Gugus Depan tinggal berkolaborasi dengan pihak keluarga dan pihak pemerintahan pihak desa. Jadi kami tunggu Kak Armin untuk Pramuka Garuda dari MTS Negeri 1 Ada yang mau tanyakan nggak sebelum itu? Ada yang tanyakan nggak? Tentang tunas? Ayo. Tentang tunas ada yang mau tanyakan? Nomor sepatu 41 sih. Sebelum tutup? Beda berarti kayak. Kak Aminan ada yang nanya? Cukup ya. Cukup ya. Oke, cukup saya kira emang kita hanya sebatas obrolan saja. Mudah-mudahan obrolan ini bermanfaat buat kita semua. Juga buat adik-adik yang di rumah memahami apa sih Hari Tunas gitu. Yang belum begitu familiar di tengah kita ya. Yang mudah-mudahan ini merupakan pencerahan yang baik lah gitu. Dan saya juga berharap kepada teman-teman semua, para pembina, juga pada adik-adik, jangan lupa tombol lonceng gitu ya, lonceng gitu. subscribe.
Iya. Subrek. Subrek. Ya, supaya Ya, jangan lupa juga jangan MTS Negeri doang dong. Channelnya Koran Cirwas Oh, juga. ada juga ya? Ada. Channel nggak Koran familiar Cirwas. juga sih. Channel Miftahul Ulum juga nggak apa-apa. Jadi ya mudah-mudahan ini juga merupakan langkah awal buat adik-adik nanti yang ada di sini. Ke depan kalau untuk krunya ada dari anak-anak. Saya harapkan dari Dewan Penggalang. Ya dia Penggalang nanti. Saat ini belum. Mereka masih bergabung masih malu-malu ya. Dibimbing lah, Ya, dibimbing. mudah-mudahan Iya. kita ke depan semua pemainnya, krunya itu dari mereka. Kita hanya tinggal nonton saja. Iya. Barangkali itu Closing statement karena iya, izin iya, sebentar. iya. Saya sampaikan kepada para pramuka Penggalang khususnya yang berpangkalan di SLTP, dalam waktu dekat ini Koran Cirwas akan mengadakan LT2 sebagai sarana seleksi untuk LT3 di tingkat kuartir cabang Serang. Mudah-mudahan dari MTS Negeri 1 Serang sudah menyiapkan regu terbaiknya. Yang kedua, Jambore Nasional sudah melambai-lambai. Tunas kelapanya sudah berkibar di Cibubur. Kami pun Cibubur, berharap sekarang yang masih Cibubur Cibubur, masih di Cibubur. Berharap ada duta dari MTS Negeri 1 Serang. Kak Mabigusnya bantu ya. Dukung peserta didiknya untuk bisa mendapatkan pengalaman yang lebih luas lagi. Yang ketiga adalah yang tadi yang saya sampaikan, Pramuka Garuda. Mudah-mudahan 3 target ini untuk MTS Negeri 1 Serang, saya yakin insya Allah gugus depan ini siap gitu tuh. Yang pertama LT, yang kedua Jambore, yang ketiga Garuda. Karena persyaratan ikut Jambore harus Garuda. Seperti itu. Itu saja titik kolabatnya. Sukses untuk MTS Negeri 1 Serang. Sukses juga buat channelnya. Jangan lupa subscribe, loncengnya dibunyikan. Ya. Salam Pramuka. Salam. Terima kasih Kak Ulum. Mudah-mudahan malam ini menjadi keberkahan buat kita semua. Amin, amin. Dan kita masih selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi terima kasih buat adik semua yang hadir dan terima kasih Kak Ulum. Alhamdulillah bisa diterima di Buper. Saung hijau. Saung hijau. Iya, tahu gimana hijaunya? Saung hijau. Terima kasih teman-teman semuanya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Pramuka. Salam. Dinginnya angin malam ini menyapa tubuhku, namun tidak dapat dinginkan panasnya hatiku ini. Terasa terhempasnya kelakianku ini dengan sikapmu. Apakah karena aku insan kekurangan, mudahnya kau mainkan? Oh, mungkinkah diri ini